Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang mendengar suara Tuhan. Mari kita perhatikan Yesaya 50 ayat 4 bagian B. Firman Tuhan katakan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lewat firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa setiap pagi sesungguhnya Tuhan itu mempertajam telinga kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya kita yang belum bisa mendengar suara Tuhan, tapi kita rindu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Saya dorong kita untuk lebih banyak berdoa dan baca firman Tuhan. Kalau kita hanya baca firman Tuhan satu pasal sehari, doanya cuma 10 menit, lambat sekali kita mendengar suara Tuhan. Minimal kita itu memberi waktu 1 jam untuk berdoa dan baca firman Tuhan setiap pagi. Supaya kita cepat mendengar suara Tuhan. Bagi kita yang belum bisa mendengar suara Tuhan, jangan terlalu cepat kita menolak firman Tuhan ini dan berkata, itu kan mendengar suara Tuhan di perjanjian lama. Saya mau tunjukkan kepada kita di perjanjian baru juga ada tentang mendengar suara Tuhan. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 10 ayat 27. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada domba-dombanya atau kepada umat Tuhan. Bahwa umat Tuhan itu mendengar suara Tuhan. Itu artinya mendengar suara Tuhan itu tidak hanya dalam perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru juga. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus di Kisah Rasul pasal 9. Rasul Paulus belum bertobat, dia sudah bisa mendengar suara Tuhan. Sebab di Kisah Rasul pasal 9 itu Rasul Paulus yang namanya Saulus masih menganiaya murid Tuhan yang mengikut jalan Tuhan. Itu artinya Saulus kan belum bertobat. Saat dia sedang menganiaya umat Tuhan, datang suara Tuhan berkata kepada Saulus, "Mengapa engkau aniaya aku?" Saulus menjawab, "Siapa engkau Tuhan?" Tuhan berkata, "Akulah yang engkau aniaya itu." Itu sebabnya kalau orang yang belum bertobat saja bisa mendengar suara Tuhan, betapa sedihnya kita kalau anak Tuhan berkata tidak ada itu tentang mendengar suara Tuhan. Apalagi kalau seorang dosen yang berkata seperti itu, sangat menyedihkan sekali. Kenapa saya berkata seperti ini? Sebab ada orang terdekat saya berkata bahwa dosennya dia mengajarkan bahwa tidak ada tentang mendengar suara Tuhan dalam perjanjian baru, itu perjanjian lama. Saya berpikir, wow, ini menyedihkan sekali. Tetapi saya mau berikan beberapa kesaksian kepada kita. Semoga dosen ini juga ikut mendengar supaya dia percaya tentang mendengar suara Tuhan. Di tahun 2018 ada seorang anak Tuhan yang hendak berangkat ke Malaysia bersama dengan istri dan anaknya. Ketika mau mendekati hari hanya, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Batalkan." Di saat dia mulai bertanya-tanya tentang suara yang dia dengar, suara itu semakin keras mendengung di kupingnya, "Batalkan." Akhirnya dia sepakat dengan istri dan anaknya membatalkan penerbangan itu. Dan apa yang terjadi? Saat hari hanya pesawat Lion Air yang di tahun 2018 yang terbang menuju Malaysia jatuh dan yang tewas 189 orang.
Tetapi anak Tuhan yang takut akan Tuhan terhindar dari musibah itu. Itulah pentingnya mendengar suara Tuhan. Ingat, Raja Saul jatuh karena tidak dengar-dengaran. Andaikan Raja Saul dengar-dengaran, tidak jatuh. Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa karena tidak dengar-dengaran. Banyak anak Tuhan yang hidup ketakutan karena tidak dengar-dengaran. Ingat enggak peristiwa COVID tahun 2020? Banyak anak Tuhan ketakutan loh. Kenapa? Dia belum bisa dengar suara Tuhan. Tapi bagi anak Tuhan yang bisa mendengar suara Tuhan, dia akan tenang saja. Sebab mendengar suara Tuhan itu penting sekali di saat-saat mara bahaya. Penting sekali mendengar suara Tuhan itu di saat-saat genting, di saat-saat yang menakutkan. Itu sebabnya kita-kita yang belum bisa mendengar suara Tuhan, jangan terlalu cepat untuk berkata bahwa itu bukan firman Tuhan. Saya takutnya begini, ketika saudara menolak itu firman, sama dengan saudara menolak Tuhan. Sebab firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita-kita yang belum percaya tentang mendengar suara Tuhan, saya mau bersaksi kepada kita supaya kita lebih percaya lagi. Di tahun 2009 saya dipertemukan Tuhan dengan seorang pengusaha. Saat saya berdoa, saya mendengar suara Tuhan, tutup usaha itu. Anak Tuhan itu berkata bahwa usahanya itu masih memiliki penghasilan minimal 20 juta dia dapatkan tiap bulan. Tapi suara yang saya dengar tutup. Dia tidak mau nurut. Beberapa bulan kemudian dia ditangkap polisi. Kenapa? Karena obat-obatan yang dia jual itu tidak lengkap surat-suratnya. Ada satu surat yang tidak ada. Di saat dia ditahan di kantor polisi, baru dia menjerit kepada Tuhan dan berkata, kalau saya bisa bebas 1 kali 24 jam, saya akan nurut apa saja yang dikatakan Tuhan. Dan ternyata sebelum 1 kali 24 jam dia bebas, kemudian dia belajar nurut. Saat itu dia berkata, apa yang harus aku lakukan Pak Pendeta? Saya katakan baca Alkitab, doa. Tiap hari kerjaannya baca Alkitab, doa. Baca Alkitab, doa. Setelah tamat kejadian sampai Wahyu, dia bertanya lagi, apalagi yang saya lakukan? Saya katakan baca Alkitab, doa. Setelah 6 bulan, mulailah datang tawaran kerja. Dia bertanya kepada saya, sudah bolehkah saya bekerja? Saya katakan belum. Baca Alkitab, doa. Di bulan yang ke-10, saya dapat penglihatan bahwa bapak ini duduk di satu toko, barangnya numpuk seperti kardus yang menutupi kepalanya. Saya katakan kepada beliau, nanti kamu kerja di toko, barangmu banyak. Beliau berkata, saya tidak pernah kerja di toko, saya orang sales, saya orang lapangan. Saya katakan, saya hanya menyampaikan saja pesan Tuhan. Di bulan yang ke-11 atau di bulan yang ke-12 kalau saya tidak salah, saya mendengar suara Tuhan lagi yang berkata, nanti akan ada seorang bos, entah itu mengajak kerjasama dengan kamu atau memberikan usaha dengan kamu, saya tidak tahu. Tapi akan ada seorang bos yang menghubungin kamu. Tidak lama kemudian
betul ada seorang bos dari Bogor telepon beliau dan suruh datang ke Bogor. Dan bos itu berkata, cari toko di Surabaya, nanti saya kirim barang dari Bogor dan kamu ambil untungnya sendiri. Jadi begitu barang laku, modalnya di store, untung ambil sendiri. Dan kemudian terjadi, ketika itu terjadi, sudah buka toko, barang sudah ada. Bapak ini masih pegang-pegang tangannya seperti cubit-cubit begitu. Sebab dia merasa kejadian itu seperti orang yang bermimpi. Lewat firman Tuhan yang saya sampaikan ini, saya mau berkata kepada kita yang belum percaya tentang mendengar suara Tuhan. Mari belajar firman Tuhan sungguh-sungguh lagi. Mari banyak berdoa lagi. Supaya kita menemukan rahasia-rahasia yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.